Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah pemuja siluman iblis. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Cerita kali ini memasuki part yang kedua, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hei Wanto, ini adalah kubuku. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Anggaplah rumahmu sendiri, kata Nyi Wangsi, setengah berbisik di telinga pamanku. Arwah melati menyeruak ke sekeliling penjuru ruangan ini. Aku tahu apa yang menjadi keinginanmu selama ini, dan di sini kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Apapun itu? Iya Wanto, apapun yang kau mau, kata Nyi Wangsi sangat menggoda. Kalau aku minta kejayaan, bisa. Kekayaan, bisa. Berikan aku kekayaan itu, Nyi, kata pamanku dengan menengadahkan tangan ke hadapan Nyi Wangsi. Baiklah Wanto, akan aku berikan kamu kekayaan itu, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya, Nyi? Nanti di rumahmu, kamu harus mengosongkan satu kamar untukku, dan setiap malam Jumat, aku akan datang ke rumahmu. Gauli aku seperti kamu menggauli istrimu. Kamu sanggup, Wanto? Aku belum menikah dan juga memiliki istri, Nyi. Kamu akan segera menikahi seorang wanita yang sudah lama kamu cintai. Apa wanita yang Nyi maksud itu adalah Rita? Tanya pamanku. Rita itu adalah anak pemilik sawah yang sedang digarap oleh kakekku. Dia sangat cantik dan juga kaya raya. Bapaknya pun juragan tanah yang terkenal di kampungku dulu. Banyak laki-laki yang ingin meminangnya. Salah satunya adalah pamanku. Tapi pamanku hanya sanggup memendamnya di dalam hati saja, karena perbedaan kasta yang terlalu mencolok di antara keduanya. Ya mana mungkin dia mau jadi istri saya, Nyi? Saya kan hanya anak seorang petani saja. Anak seorang petani itu sebentar lagi akan kaya raya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat secara terus-menerus, Wanto. Kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu terhadap aku dan juga kekayaanmu. Apa kamu sanggup? Sanggup, Nyi? Kata pamanku dengan lantang. Baiklah, nanti kamu berikan aku kamar yang indah, juga makanan yang banyak. Kamu kunci setiap saat kamar itu. Jangan sampai ada yang lain selain kamu yang masuk ke kamar yang kamu persembahkan untukku. Baiklah, Nyi, kata pamanku. Tiba-tiba datanglah beberapa wanita dengan berpakaian seperti pelayan kerajaan, membawa baju pengantin laki-laki khas Jawa dan memainkannya di tubuh pamanku. Setelah pakaian itu dikenakan pamanku, datang pula seorang laki-laki tua dengan jubah putih dan membawa beberapa guci di tangannya. Langkahnya mendekat ke arah pamanku dan juga Nyi Wangsi. Laki-laki itu menumpahkan seluruh isi guci yang ternyata adalah air kembang. Setelah dia menumpahkan air kembang itu, tanpa pamit dia kembali meninggalkan ruangan ini dan tinggal pamanku juga Nyi Wangsi saja. Mulai sekarang aku adalah istrimu dan kamu adalah suamiku, Wanto. Berikan aku malam pertamaku, suamiku, kata Nyi Wangsi. Aku mencintaimu, Nyi Wangsi, lirik pamanku di telinga istri silumannya. 5 hari setelah ritual itu, jam usang yang menggantung di dinding bilik kamar pamanku ini menunjukkan pukul 12 malam. Suasana malam ini sangatlah sunyi sehingga suara dentingan jarum jam itu pun terdengar sangat jelas.
Angan-angan pamanku sekelebat tertuju pada Nyiwangsi. Perlahan matanya mulai terpejam. Bayangan tentang Nyiwangsih masih terus membumbung di dalam angannya. "Wanto," lirih seseorang di telinga pamanku. Matanya mulai terbuka dan betapa terkejutnya Wanto pada kala itu. Ketika matanya terbuka dengan lebar, pamanku mendapati Nyiwangsih sudah ada di kamarnya. "Nyiwangsih," lirih pamanku, "mana kamar yang kamu janjikan untukku, Wanto? Rumahku tidak memiliki kamar yang banyak, Nyi. Jangankan untuk dikosongkan, untuk kami tidur pun harus berdempetan seperti ini." "Siapkan perapian di dapur untukku." "Perapian?" "Iya, Wanto. Sudah saatnya kamu mengambil bekal yang aku janjikan waktu itu," kata Nyiwangsi. Pamanku pun berjalan menuju dapur dan mulai menyalakan api sesuai keinginan Nyiwangsi. Di tungku api tradisional inilah pamanku mulai berkomat-kamit sesuai arahan Nyiwangsi, berharap kekayaan akan segera datang kepadanya. "Buka matamu, Wanto," lirih Nyiwangsi. Pamanku membuka matanya secara perlahan. Pamanku kembali tersentak ketika melihat begitu banyak uang di hadapannya. Tangannya mulai meraih uang-uang itu untuk memastikan apa yang dia sedang saksikan adalah sebuah kenyataan. "Nikmati uangmu, Wanto. Jangan lupa aku adalah istrimu, tidak ada yang lain," lirih Nyiwangsi. "Terima kasih, Nyi, terima kasih," kata pamanku sangat kegirangan. Pamanku sangat senang sekali karena uang-uang gaib ini. Dia terus memunguti uang yang begitu melimpah di hadapannya. Sekarang uang itu sudah dimasukkan paman ke dalam tas hitam lusuhnya. Dan paman pun benar-benar mulai dibutakan oleh uang siluman itu. Hari mulai berganti, apa yang diucapkan oleh Nyiwangsi pun terjadi. Pamanku kini sudah meminang Rita, sang pujaan hatinya. Setiap selesainya pamanku memberikan jatah kepada Nyiwangsi, pamanku segera menyalakan perapian di dapurnya untuk mengumpulkan lembaran uang dari wanita gaib itu. Sesuai permintaan Nyiwangsi, Paman Wanto pun mengosongkan satu kamar dan menyajikan beberapa sesajen dengan dupa yang terus membumbung tinggi dan menguap di sekeliling ruangan. "Aku persembahkan kamar ini untukmu, Nyiwangsi," lirih pamanku. Ruangan ini didandani dengan spray yang sangat bagus dan juga beberapa baju wanita yang berbaris rapi di sebuah lemari kayu di salah satu penjuru kamar. "Terima kasih, Wanto," sahut Nyiwangsi. "Saya akan menunggumu setiap malam Jumat di sini," seru pamanku. "Baiklah, Wanto, aku akan memberikan kamu lebih banyak uang jika kamu bisa mencintai aku dan menyembahku melebihi istrimu." "Aku memang mencintai Rita dengan tulus dan menyayangi dia, Nyi. Tapi dia tidak akan bisa menggantikan posisi Nyai di hati saya." "Bagus, Wanto. Teruslah kamu banggakan namaku." Nyiwangsi tertawa dengan bangga ketika melihat Paman Wanto berhasil menjadi budak sekaligus suami yang bisa diandalkannya. Paman Wanto kembali mengunci kamar itu sesuai dengan permintaan Nyiwangsi. 5 bulan kemudian, mual-mual yang dirasakan Tante Rita ternyata menandakan kehamilan yang sudah sangat ditunggu-tunggu. Kini usia kandungannya menginjak 5 bulan. Pamanku meminta istrinya untuk tidak beraktivitas lebih banyak lagi dan menyarankan istrinya untuk beristirahat saja. "Kamu jangan banyak gerak dulu, sayang," kata Paman Wanto. "Nggak apa-apa, Mas. Ini kan cuma pekerjaan kecil kok. Aku bisa kok." Melihat istrinya yang semakin kelelahan dan juga lemah, Paman Wanto kembali merasakan jatuh cinta pada wanita yang sudah hampir 1 tahun dinikahinya itu. Ketika rasa cinta itu kembali hadir, suara bisikan itu pun turut hadir dan memegahkan telinga Paman Wanto. "Wah!" Paman Wanto menutup telinganya. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Tante Rita. "Nggak apa-apa, sayang. Mungkin aku kecapean aja kok," kata Paman Wanto. Paman Wanto pun berjalan santai menuju kamar yang sudah sedari lama dipersiapkan untuk Nyiwangsi itu.
Ketika Paman Wanto membuka pintu kamar itu, bau dupa seketika menampar wajahnya dan juga kegelapan menyapa dirinya. Dengan cepat, Paman Wanto kembali menutup pintu agar tidak diketahui oleh Tante Rita. "Lancang kamu, Wanto!" Suara tanpa wujud itu kembali menyeruak ke seantero ruangan kotak ini. "Apa salah saya, Nyi? Saya sudah memberikan apa yang Nyai minta. Saya sudah mendahulukan Nyai dibanding istri saya sendiri. Lalu apa lagi? Harus berapa kali aku katakan, kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu untuk aku, Wanto." Suara itu hadir dengan nada yang tinggi dan juga menggema. "Saya tetap mencintai Nyai," kata Paman Wanto. "Kebohongan apa lagi yang ingin kamu buat, Wanto? Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu padaku?" Gema suara itu. Saya..." "Sudahlah, Wanto. Apa kamu mau melakukan sesuatu jika aku perintah, Wanto?" "Apa itu, Nyi?" Pamanku berbicara sangat lembut kepada istri gaibnya. "Aku ingin darahmu. Aku ingin darahmu, Wanto." "Darah saya, Nyi?" Paman Wanto bergidik mendengar permintaan Nyi Wangsi. "Iya, Wanto. Apa kau sanggup? Akan aku berikan apapun yang kau minta. Tapi Nyi, saya takut dengan luka dan juga darah. Jika kamu tidak mau menyerahkan darahmu untukku, akan aku ambil istrimu sebagai penggantinya." Iya, jangan, Nyi. Jangan ambil Rita. Dia tidak tahu menahu soal ini. Saya mohon, jangan, Nyi." Pamanku berlutut berharap Nyi Wangsi tidak sampai hati mengambil istrinya. "Kalau begitu, lakukan apa yang aku mau, Wanto." "Baiklah." Paman Wanto kemudian melukai tangannya dengan pecahan kaca yang sengaja ia pecahkan dari jendela kamar itu. Paman Wanto menyayatkan kaca itu ke tangannya. Darah keluar dengan sangat banyak. Teruslah menjadi seorang penurut, Wanto. Paman Wanto terus menangis melihat darah yang keluar dengan sangat derasnya itu. Singkat ceritanya, Paman Wanto sudah lama tidak melakukan kebiasaannya dengan Nyi Wangsi. Ketaatan agama yang dimiliki sang istri mau tidak mau harus dilaksanakan juga oleh Paman Wanto. Hari itu, di malam Jumat, Paman Wanto tidak melakukan keharusannya dengan Nyi Wangsi dikarenakan Tante Rita yang sedang tidak enak badan. Di malam harinya, di mana jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, angin datang dengan begitu kencangnya. Aroma dupa terus membumbung di langit-langit rumah itu. Paman Wanto segera keluar dari kamarnya dan mendapati kedatangan Nyi Wangsi dengan kuda putihnya. Paman Wanto merasa takut ketika melihat Nyi Wangsi datang dengan taring dan juga mata yang memerah dan nampak seperti senter. "Sudah cukup kau mempermainkan aku, Wanto. Sekarang rasakan akibatnya." "Tunggu, Nyi. Ampuni aku, Nyi. Aku akan melakukan apapun yang Nyai Wangsi minta. Ya, asalkan jangan apa-apakan saya." Paman Wanto memohon agar Nyi Wangsi tidak melukainya. "Janji terus yang kau bual-bual, Wanto. Aku pun butuh makanan sama sepertimu. Kau butuh uang-uangku kan, sedangkan aku tidak lagi kau urus, Wanto. Saya khawatir dengan keadaan istri saya, bukan saya melupakan Nyai. Aku masih berbaik hati padamu. Aku akan memberikan kamu kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan yang aku miliki. Tapi aku ingin kamu menyembelih seekor kambing sebagai tumbal. Berikan potongan kambing itu pada siapapun yang kamu kehendaki untuk aku jadikan santapanku. Kambing itu haruslah kambing hitam, dan berapapun harganya juga jangan kamu tawar lagi," kata Nyi Wangsi. Paman Wanto sedikit tersentak ketika Nyi Wangsi meminta seorang tumbal sebagai pengikat kembali tali gaib yang sudah putus di antara Nyi Wangsi dan pamanku. "Tumbal, Nyi? Kenapa Nyai minta tumbal? Bukankah dulu perjanjiannya bukan seperti itu?" "Aku ingin makan, Wanto." "Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat sediakan kambing yang aku mau." Aroma dupa yang membumbung ke seantero penjuru ruangan ini pun perlahan memudar. Paman Wanto segera keluar dari kamar itu dengan keringat yang mengucur deras di dahinya.
Pagi harinya, oh ya, rencananya Mas akan beli kambing besok. Mas mau bagi-bagiin kambing itu sebagai tanda rasa syukur Mas sama Allah atas kehadiran jabang bayi kita. Gimana menurut kamu? Tanya Paman Wanto. Boleh Mas, boleh banget kok. Senyum bahagia terlukis di bibir Tante Rita. Sesuai permintaan istri gaibnya, Paman Wanto bergegas pergi menuju kota dengan mobil mewahnya untuk membeli seekor kambing untuk dijadikan perantara tumbal. Dengan tangan yang gemetar, Paman Wanto menuntun kambing itu menuju rumahnya. Udah dapat Mas kambingnya? Tanya Tante Rita saat sang suami sampai rumahnya. Iya, alhamdulillah. Keesokan harinya, Paman Wanto dan juga Paman Wisnu segera menyembelih kambing itu, dan ketika darah mulai mengalir dari leher kambing itu, dengan segera Paman Wanto memberikan jampi-jampi sesuai arahan sang nyai. Setelah selesai menyembelih, Paman Wanto pun segera memotong kambing itu menjadi beberapa bagian. Kejadian itu dihitung oleh Paman Wisnu. Secara gaib, satu kaki bagian belakang kambing itu raib entah kemana. Mas, kok kaki kambingnya hilang satu ya? Tanya Paman Wisnu. Hilang satu? Kamu salah lihat kali, Nuk. Mungkin aja kamu udah potong-potong. Kalau udah aku potong pasti ada potongannya, kata Paman Wisnu meyakinkan kakaknya bahwa dia tidak memotong kaki kambing itu. Udahlah, lanjutin aja, kata Paman Wanto. Beberapa saat kemudian, gulai kambing yang nampak sedap itu pun sudah siap untuk dibagikan. Paman Wisnu dan juga Paman Wanto berkeliling perumahan itu untuk membagikan gulai kambing yang sudah mereka siapkan itu. Tidak perlu waktu yang lama untuk potongan demi potongan gulai itu habis, ketika Paman Wanto dan juga Paman Wisnu berjalan gontai menuju rumah. Dari arah jalan raya, tempat perkampungan kumuh yang banyak dihuni para pemulung itu, datanglah seorang anak laki-laki. Dengan pakaian lusuh dan juga karung besar yang selalu dipanggulnya, datang menghampiri kedua pamanku. Pak, terima kasih untuk gulai kaki kambingnya ya Pak. Saya sampai kekenyangan, kata anak itu membuat kedua pamanku melongo. Gulai kaki kambing, Dek? Tanya Paman Wisnu. Iya Pak, gulainya enak banget, timba anak kecil itu. Kamu pasti salah, Dek. Karena kami hanya membagikan gulai itu di sekitar kompleks saja kok. Nggak sampai ke daerah kamu, kata Paman Wisnu. Mana mungkin saya salah, Pak. Tadi itu sekitar 30 menit yang lalu, ada seorang perempuan cantik sekali memberikan bungkusan kaki kambing itu. Dia nganterin itu ke rumah saya, Pak. Dan itu pun satu kaki utuh. Dan juga perempuan itu bilang kalau gulai itu dari orang yang sekitar 30 menit kemudian akan membagikan gulai juga di sekitaran komplek. Makanya dari tadi saya nunggu di sini buat bilang terima kasih sama Bapak, kata anak kecil itu. Mas ngerasa aneh gak sih sama gulai ini? Kata Paman Wisnu. Aneh gimana? Paman Wanto balik bertanya. Anak ini bilang dia dapat gulai sekitar 30 menit yang lalu. Dan itu waktu yang kurang lebih juga pas dengan waktu hilangnya kaki kambing itu. Iya gak sih Mas? Entahlah Nuk, Mas juga bingung, kata Paman Wanto berlalu meninggalkan adiknya menuju rumah. Singkat ceritanya, malam mulai menyapa. Paman Wanto tidak bisa terlelap kala itu. Entah apa yang membuat pamanku sukar untuk memejamkan matanya. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara gemericik kaki kuda. Perlahan Paman Wanto mendekat ke arah suara itu. Dari arah jendela kamarnya, Paman Wanto menangkap sebuah delman atau kereta kuda yang sangat mewah. Entah siapa dan dari mana delman itu berasal. Keingintahuan menuntun Paman Wanto untuk mendekat ke arah delman itu, dan setibanya dia di dekat delman itu, Paman Wanto dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Dari arah jendela jelas-jelas Paman Wanto ini melihat sebuah kereta kuda yang mewah. Tapi penglihatannya seakan dibantahkan dengan kenyataan yang kini ada di depan matanya. Bukan sebuah kereta kuda yang dia lihat, melainkan sebuah kereta yang ditarik oleh seorang anak manusia yang nampak sudah sangat kelelahan.
Anda biadab sekali, Pak. Hanya demi selembar uang, Anda tega menumbalkan saya. Apa Anda tidak takut akan pembalasan Tuhan? Saya sekarang menjadi tunggangan tuanmu, Pak. Lirih anak itu sembari menunduk. Sebuah tali melingkar di pundaknya dan sebuah besi yang tertancap di mulutnya. Penampakan anak itu sama seperti bagaimana kuda digunakan untuk menarik sebuah kereta agar bisa berjalan. Maksud kamu apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyalahkan saya? Kata pamanku. Tiba-tiba anak itu menengadah untuk memperlihatkan wajahnya. Paman Wanto tersentak ketika melihat anak yang menjadi penarik delman itu adalah anak seorang pemulung yang pamanku temui ketika pamanku dan juga paman Wisnu membagikan gulai kambing waktu itu. Anak itu sangatlah pucat. Darah beku memenuhi bibirnya yang dipaksa untuk menggigit sebuah besi. Air mata terus mengalir di kedua pipinya. Paman Wanto sangat ketakutan dan rasa bersalah mulai memenuhi semua kesadarannya. Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa ini bisa terjadi? Tanya pamanku. Saya sekarang menjadi tunggangan tuan Anda. Semenjak saya di sini, saya tidak bisa memberikan adik saya makan. Lirih anak itu menitikkan air mata. Apa yang saya perbuat sehingga kamu menyalahkan saya untuk kematian kamu? Anda telah membiarkan saya menjadi santa. Ayo, kita pergi, kata seseorang dari dalam delman itu memotong pembicaraan keduanya. Pamanku melirik ke arah delman itu dan ternyata sosok yang memegang kendali anak pemulung itu adalah Nyi Wangsi. Tidak ada salam untukku, Wanto? Tanya Nyai Wangsi dari dalam delman. Nyai, kau benar-benar sudah membuat anak kecil itu mati. Bukan aku, tapi kamulah yang sudah membuat dia mati. Kau kira semua uang-uang itu aku berikan secara cuma-cuma untuk kamu, Wanto? Aku, apa dia tumbalku? Tanya pamanku tersentak. Dia bukan tumbal. Tumbal yang sesungguhnya adalah anggota keluargamu sendiri, dan aku sendiri yang akan menyantapnya, kata Nyai Wangsi. Kini delman gaib itu telah hilang dari pandangan matanya. Tiba-tiba dari arah kamar Paman Wanto, Tante Rita terdengar berteriak dengan keras sekali. Paman Wanto pun segera berlari menuju ke kamar untuk melihat kondisi istrinya. Kamu kenapa? Tanya Paman Wanto dengan bingung dengan keadaan istrinya. Kandunganku kemana, Mas? Anak kita kemana? Tante Rita menangis sejadi-jadinya karena secara goib kandungannya yang tinggal beberapa hari akan lahiran saja kini malah hilang entah kemana. Mas, kemana kandunganku, Mas? Tante Rita terus meronta-ronta dan histeris. Kondisi Tante Rita semakin hari semakin memburuk. Dia sekarang tidak mau makan sedikit pun. Tubuhnya sekarang kurus kering dan kurus kerontang. Pada malam harinya, Paman Wanto kembali masuk ke dalam ruangan gelap dan berbau dupa itu. Nyi Wangsi, datanglah, seru Paman Wanto seraya memohon. Tapi sosok Nyi Wangsi ini tidak datang, walaupun Paman Wanto melakukan ritual seperti biasanya untuk memanggilnya. Karena tidak menemui hasil, Paman Wanto pun kembali menemui istrinya yang terus-menerus menangisi kandungannya yang telah hilang. Ayo dong Rita, jangan buat aku khawatir seperti ini terus, kata Paman Wanto. Tidak berselang lama, tiba-tiba sosok Nyi Wangsi hadir di hadapan Paman Wanto dengan mulut yang berlumuran darah segar. Nyi Wangsi, lirih Paman Wanto. Paman Wanto pun segera berdiri dan mulai menyadari bahwa Nyi Wangsi lah yang sudah menyantap calon bayinya. Kembalikan anakku, Nyi, teriak Paman Wanto. Berani kamu, Wanto? Timbal Nyai Wangsi. Saya tidak menyetujui anak saya menjadi tumbal. Kamu ingat ikan mas yang kamu sembelih waktu itu? Itu adalah anakmu. Kau sendirilah yang menyembelih anakmu, Wanto, kata Nyai Wangsi dengan sangat menakutkan. Pamanku hanya terdiam menyadari kebodohannya selama ini. Paman Wanto sudah terjerumus dalam pusara hitam pesugihan. Ada setitik niat dari dalam diri Paman Wanto untuk merubah dan juga menghentikan semua ini.
Pada malam harinya Paman Wanto pergi menemui nenek dan juga kakekku di kampung kala itu. Dengan keadaan Tante Rita yang masih saja histeris dengan kejadian kandungannya yang hilang, Paman Wanto pun pergi menemui orang tuanya untuk mencari solusi. Wanto juga bingung sama keadaan Rita, Bu. Setelah bayi kami hilang, kondisi Rita semakin memburuk dan dia juga tidak mau ngapa-ngapain lagi, Bu, kata Paman Wanto pada nenekku kala itu. Kamu harus lebih sabar lagi ngadepin istrimu. Wanto ingin tinggal di sini dulu untuk beberapa hari ke depannya, Bu, boleh? Tanya Paman Wanto. Pasti, Nak, kata nenekku kala itu. Singkat ceritanya, Paman Wanto sudah hampir 1 minggu menginap di rumah nenekku kala itu. Dan pagi itu Paman memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Ketika Paman Wanto membukakan pintu kamar itu, Paman Wanto dikejutkan dengan keberadaan Tante Rita di kamar itu dengan tangis yang membasahi kedua pipinya. Rita, lirik Paman Wanto ketika melihat tatapan tajam dari istrinya. Apa-apaan ini, Mas? Tanya Tante Rita dengan gemetar menahan tangis. Aku bisa jelasin semuanya ini, sayang, kata Paman Wanto memegangi pundak istrinya. Apa yang mau kamu jelasin? Apalagi? Tanya Tante Rita. Paman Wanto hanya mampu menatap kedua bola mata istrinya dengan penuh haru. Dari awal, aku udah benar-benar curiga sama semua kemewahan yang bisa kamu dapetin dengan semudah ini. Tapi aku berusaha berbaik sangka sama kamu karena apa? Karena aku percaya kamu tidak akan tega memberikan aku makan dari uang seperti ini. Tapi apa? Semua yang aku takutkan akhirnya kejadian juga. Aku nggak ngerti lagi sama jalan hidup kita, Mas. Dan jangan bilang anakmu kamu jadikan tumbal. Iya. Lanjut Tante Rita dengan sesungguhkan. Maafin aku, Rit. Maafin aku, kata Paman Wanto. Aku butuh waktu, Mas. Aku akan pulang ke rumah Bapak untuk beberapa waktu. Kamu jangan susulin aku, kata Tante Rita, berlalu meninggalkan Paman Wanto di kamar yang kini terasa jauh berbeda. Tante Rita berjalan menuju jalan raya dengan terus menyeka air matanya. Pikiran Tante Rita kini terasa sangat kacau. Dia sangat terpukul dengan apa yang dilakukan oleh suami tercintanya. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah motor menyerempet Tante Rita dan menyebabkan tangan Tante Rita terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Aku akan pulang ke rumah Mbak Marni. Tante Rita pun kemudian memberhentikan angkot dan melaju menuju rumah ibuku yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Paman Wanto. Assalamualaikum, Mbak, Mas. Lirik Tante Rita di balik pintu. Mendengar ada tamu, ibuku pun membukakan pintu itu dan ternyata tamu itu adalah Tante Rita. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Rit? Tanya ibuku dengan kedatangan Tante Rita. Mas Wanto, Mbak, kata Tante Rita dengan gemetar. Masuk, ceritakan di dalam, kata ibuku menuntun Tante Rita. Sakit, Mbak, lirik Tante Rita karena tangannya yang terluka tidak sengaja tersentuh oleh ibuku. Kita obati di dalam ya, kata ibu. Dan juga Tante Rita pun masuk ke dalam rumah. Menyadari ada tamu, ayahku tengah memakaikan aku baju segera menghampiri ibu di ruang tamu dan menuntunku untuk mengikuti langkahnya. Kenapa kamu, Tak? Tanya ayahku pada Tante Rita yang hanya terduduk dengan terus menyeka air matanya. Mas Wanto, Mas, lirik Tante Rita. Sudah lama sebenarnya aku curiga sama Mas Wanto, Mas. Semenjak kami pindah ke rumah itu, Mas Wanto meminta aku untuk mengosongkan satu kamar. Awalnya dia bilang itu untuk gudang, tapi Mas Wanto selalu mengunci kamar itu dan meminta aku untuk tidak masuk ke dalam sana. Dan di beberapa malam aku selalu mendengar suara wanita di kamar itu, dan juga ada bau aneh yang selalu tercium dari ruangan itu. Sampai akhirnya kemarin aku memberanikan diri untuk melihat isi sebenarnya kamar tersebut. Karena aku melihat Mas Wanto lupa menaruh kunci kamar itu di atas meja riasku. Aku membuka pintu kamar itu dan ruangan itu sangat gelap. Aku menyalakan lampu. Aku benar-benar terkejut melihat isi kamar itu.
ada banyak sesajen, dan juga beberapa dupa yang terus menyala. Di situ aku lihat ada buku, dan di buku itu ada nama-nama orang yang beberapa bulan ini meninggal dengan cara yang aneh, Mas. Dan di situ juga aku lihat kulit ular yang sangat panjang. Aku tidak tahu mesti apa lagi, Mas, kata Tante Rita sembari terus menangis. Maksud kamu, Wanto melakukan pesugihan? Tanya ayah. Dan yang bikin aku semakin kecewa adalah nama emak. Bapak juga ada di sana. Mas Wanto yang bunuh emak dan juga bapak, juga anak aku, Mas. Mas Wanto bunuh mereka semua. Kamu tenangkan diri kamu dulu, kata ibuku. Aku nggak rela Mas Wanto seperti ini, Mbak. Malam ini kita mengaji lagi ya, kata ayahku. Aku ikut, Mas, timpa Tante Rita. Pada malam harinya, ayah, ibu, dan juga Tante Rita melakukan pengajian kembali. Ayah menaruh 3 gelas air putih di hadapan mereka untuk dingajikan. Sebelum akhirnya mereka meminumnya. Di tengah-tengah kekhusyukan mereka untuk mengaji, tiba-tiba gelas air minum yang berada di hadapan ayah pecah dan berserakan. Mas, dari ibu mengkhawatirkan keadaan ayah. Nggak apa-apa, Bu, mungkin airnya terlalu panas, kata ayah melanjutkan kembali pengajian itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. Ayah pun dengan sigap membukakan pintu itu, dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Paman Wanto. Mana Rita, Mas? Tanya Paman Wanto. Mau apa lagi kamu? Aku minta kamu pulang sekarang juga, kata Paman Wanto dengan nada suara yang meninggi dan benar-benar sangat mencekam kala itu. Enggak, aku nggak mau pulang, Mas. Pulang, aku suami kamu, Rita. Ayo pulang, kata Paman Wanto menarik tangan istrinya itu. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau hidup dengan seorang yang memuja iblis, kata tante berusaha memberikan perlawanan pada suaminya. Tiba-tiba satu pukulan keras mendarat di pipi bagian bawah Tante Rita dan menyebabkan bibirnya berdarah. Jaga ucapan kamu. Ayo, kita pulang, kata Paman Wanto semakin keras menyeret istrinya. Istighfar kamu toh, setan apa yang merasuki kamu sehingga kamu beringas seperti ini? Ini bukan sifat asli kamu toh, kata ayahku. Gak ada setan, yang ada kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Sudah aku berikan rumah, malah penduduk aku bersekutu dengan setan, kata Paman Wanto. Jaga bicara kamu ya, Mas. Begitulah lirih Tante Rita. Kalau aku memuja setan, lalu apa bedanya dengan kalian? Kalian juga menikmati hasilnya kan? Lalu julukan apa yang pantas untuk kalian? Penikmat uang setan. Jangan sok merasa terjebak dengan berlagak seperti korban di sini, kata Paman Wanto dengan mata yang memerah. Istighfar kamu toh. Ini sudah melampaui batas, kata ayahku. Melampaui batas? Batas apa? Iya, batas antara kekayaan aku dengan kalian. Jelaslah kekayaan aku melampaui batas kalian. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan semuanya, kata Paman Wanto dengan angkuhnya. Tidak ada yang diragukan dengan memakan korban. Kamu bilang tidak ada yang dirugikan. Sadar kamu toh, kata ayah. Aku hanya menumbalkan orang-orang yang aku benci, dan itu akan membuka jalan aku selebar-lebarnya. Berhati-hatilah, Mas, karena sekarang aku mulai membenci keluarga kamu, kata Paman Wanto. Semoga Allah segera menyandarkan kamu toh, kata ayahku. Terserahlah. Ayo Rita, kita pulang. Tante Rita pun terpaksa kembali ke rumah itu. Sesampainya Tante Rita di depan rumah, sudah ada 2 orang laki-laki bertubuh kekar dan juga tampang yang sangar. Siapa kalian? Tanya Paman Wanto. Kami adalah orang suruhan dari bank, dan kami akan menyita semua aset-aset Bapak, kata orang-orang itu. Enak saja kalian, mana tagihannya? Saya akan bayar semuanya, kata Paman Wanto. Ini Pak suratnya, 500 juta. Sial, uangku tidak mencapai segitu, gerutu Paman Wanto dalam hatinya. Begini saja, beri saya waktu 1 hari ini. Saya gak pegang cash, besok saya akan bayar, kata Paman Wanto. Tidak bisa Pak, ini sudah jatuh tempo, kata orang itu.
Saya mohon, kata Paman Wanto, memberikan sebuah amplop, mungkin itu uang untuk menyuap orang-orang ini. Bisa, tanya Paman Wanto lagi. Besok kami akan kembali kalau Bapak tidak membayarnya, kata orang itu. Baik. Ya, kedua orang itu pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Paman Wanto. Dasar manusia haus uang, kata Paman Wanto. Pada malam harinya Paman Wanto kembali melakukan pemujaan kepada Nyai Wangsi. Karena begitu banyak tagihan yang harus segera tertutupi oleh Paman Wanto, bibir Paman Wanto pun mulai bergetar mengucapkan mantra untuk memanggil Nyai Wangsi kembali. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kencang sekali dan terdengarlah gemerincing suara lonceng kuda, dan Nyai Wangsi pun datang menemui panggilan Paman Wanto. Mau apa lagi kamu, Wanto? Tanya Nyai Wangsi. Berikan aku uang yang banyak, Nyi. Berikan aku uang, kata Paman Wanto seraya memohon. Aku akan berikan uang yang kamu mau, tapi berikan aku tumbal dari pihak keluargamu, pinta Nyai Wangsi. Siapa? Siapa yang Nyai maksud? Tanya pamanku kala itu. Istrimu? Enggak, Nyi, jangan cerita. Lalu siapa? Kamu. Paman Wanto beberapa saat terdiam, mendengar permintaan tuan gaibnya ini. Ambil saja, Nyi, yang penting berikan saya uang, diri Paman Wanto. Pada suatu malam yang terasa menegangkan dari biasanya, Paman Wanto meminta istrinya untuk memberikan dia segelas kopi. Permintaan Paman Wanto dengan baik dipenuhi oleh istrinya. Ada tatapan haru yang seketika membayang di kedua mata Paman Wanto, dan kala melihat istrinya berjalan, membawakan segelas kopi dengan luka gambaran tangannya di kening sang istri. Ini mas kopinya, kata Tante Rita sembari menaruh gelas kopi di atas meja. Duduk, kata Paman Wanto mengisyaratkan istrinya untuk duduk di sampingnya. Maafin aku sayang, aku sudah keterlaluan sama kamu, kata Paman Wanto membelai kepala istrinya. Belayan tangan sang suami direspon rasa ketakutan oleh Tante Rita. Tergambar jelas ketika tangan Paman Wanto hendak memegang tangannya, Tante Rita berusaha menghindari sentuhan tangan suaminya. Aku udah memaafkan kamu mas, tapi aku belum bisa menerima pesugihan kamu, kata Tante Rita berjalan menuju arah dapur. Tante Rita berjalan menuju dapur dengan air mata yang tidak kuasa lagi dia bendung. Tante Rita terus menangisi kekhilafan suaminya. Gak nyangka kamu akan senekat ini mas. Aku benar-benar gak bisa nerima itu semua. Aku gak bisa mas. Terlebih sekarang aku sedang mengandung anak kamu mas. Aku gak mau anak ini kembali hilang karena ulah kamu. Lirih Tante Rita menyesali semua yang sedang terjadi kepadanya. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang dan juga aroma bau amis yang tajam membuat Tante Rita mual bukan kepalang. Astagfirullah, bau apa ini? Kenapa baunya amis sekali? Tante Rita terus bertanya-tanya. Di tengah ketakutan yang melanda Tante Rita terdengarlah suara gemerincing lonceng dan juga suara kaki kuda yang sangat keras menerpa telinganya. Brak! Tiba-tiba pintu dapurnya terbanting dengan keras dan membuatnya terbuka sangat lebar sekali. Dari balik pintu itu muncullah seorang wanita tua dengan keadaan lusuh dan juga dengan baju yang robek. Siapa? Tanya Tante Rita dengan segudang ketakutan yang melandanya. Saya lapar, lirih nenek tua itu. Kenapa nenek rusak pintu saya? Nenek ini siapa? Tanya Tante Rita. Saya lapar, tegas wanita tua ini. Tante Rita terus memperhatikan segala gerak-gerik nenek itu. Di usia yang sudah sangat senja ini, mana mungkin dia bisa meruntuhkan pintu dapurnya yang jelas-jelas jauh lebih berat dari berat tubuhnya. Pandangan Tante Rita terhenti pada sebuah tanda seperti liukan ular di keningnya. Tante Rita merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat hebat. Perlahan nenek tua itu pun mendekati ke arahnya, dan bau amis itu semakin membumbung tinggi
di seantero dapur ini dan membuat Tante Rita semakin kewalahan. Semakin langkah kaki nenek itu mendekat, semakin banyak pula keanehan yang terlihat. Perlahan, seluruh tubuh wanita tua ini mengeluarkan sisik yang sangat-sangat banyak hingga menutupi wajahnya. Tante Rita terus melihat makhluk aneh itu terus menunjukkan jati dirinya pada Tante Rita. Lagi-lagi Tante Rita dibuat menganga ketika seorang nenek tua itu kini berubah menjadi seekor ular yang sangat besar dan juga panjang sekali. "Kamu adalah tumbal selanjutnya," kata siluman itu. "Tumbal? Enggak, saya tidak ridho mati dengan jalan seperti ini. Tapi Tante Rita, Wanto sudah menyerahkan kamu untuk menjadi santapanku. Ikutlah denganku." Siluman itu terus tertawa angkuh. Ular besar itu pun menggulung habis tubuh Tante Rita hingga menyisakan kepala Tante Rita. Ayat-ayat suci Al-Quran berusaha terus disuarakan oleh Tante Rita. Dari arah ruang tamu, Paman Wanto pun berjalan mendekati istrinya dan menyaksikan sang istri menjadi korban pesugihannya pada siluman ular itu. "Mas, tolong aku, Mas," diri Tante Rita meminta pertolongan suaminya. Paman Wanto hanya membantu menyaksikan ular panjang itu yang besar itu terus menggulung habis istri kesayangannya. Harapan untuk dapat hidup nyatanya sangat nihil untuk Tante Rita. Tanpa ampun, ular raksasa itu terus menggulung tubuhnya sampai napas Tante Rita itu mulai tidak karuan. "Selamatkan aku, Mas. Aku sudah mengandung anakmu," lirik Tante Rita sebelum akhirnya napas itu tidak lagi berhembus untuk Tante Rita. Tante Rita harus menyerah pada gulungan ular raksasa itu. Setelah Tante Rita benar-benar meninggal karena pesugihan antara suaminya dan juga siluman ular itu, dengan sekejap pula ular siluman itu hilang entah kemana dan menyisakan jasad wanita yang tidak berdosa ini di hadapan sang suami yang sudah tega menumbalkan istrinya demi selembar uang. "Rita, maafkan aku, Rita, maafkan aku," lirik Paman Wanto dengan air mata yang deras mengalir. Di sela-sela permohonan maafnya pada jasad sang istri, Paman Wanto pun terus menggoyang-goyangkan tubuh sang istri yang sudah mulai kaku membeku untuk berusaha membangunkan istrinya dari kematiannya. Namun hasilnya ya tentu saja nihil. Kematian itu terlalu kuat menarik Tante Rita. Pemakaman Tante Rita pun selesai dilaksanakan. Paman Wanto berjalan gontai menuju kamar tempat dia memuja pada Nyai Wangsi. Paman Wanto membuka tutup guci besar dengan harapan akan banyak uang yang dia dapatkan karena berhasil menumbalkan istrinya pada siluman itu. Ketika Paman Wanto membuka guci tanah liat itu, Paman Wanto tidak menemukan uang selembar pun di sana. Paman Wanto sangat terheran-heran dan juga kepanikan mulai melanda dirinya. "Sialan, Nyai Wangsi datanglah. Saya ingin berbicara denganmu, Nyai Wangsi." Paman Wanto pun berusaha berteriak mengharapkan Nyai Wangsi akan datang untuknya. "Apalagi Wanto?" Diri Nyai Wangsi yang tiba-tiba sudah berada di tempat tidur yang ada di kamar itu. "Mana uang yang kau janjikan, Nyai? Mana?" "Uang? Kamu tenang saja, aku sudah membunuh orang-orang yang menagih padamu. Kamu tidak perlu takut lagi, Wanto. Tidak akan ada lagi yang menagih hutang kepadamu. Saya tidak meminta Nyai untuk membunuh mereka. Saya hanya mau uang, Nyai. Uang," kata pamanku. "Kau sudah berani pada aku, Wanto. Jangan sesekali kau buat aku murka padamu. Kau hanya mau uang, uang, dan uang saja. Kau lupa, ada tempo yang harus bergulir untuk semua kekayaan yang akan kau dapatkan dariku. Aku sudah banyak mengabulkan permintaan kamu. Sekarang aku mau kau yang menjadi tumbalku selanjutnya," pinta Nyai Wangsi. "Saya? Apa istriku dan tumbal-tumbal itu tidak cukup untuk mengisi perutmu, Nyai? Darimu aku hanya mendapatkan anak dan juga istrimu, dan yang lain hanyalah sebagai tanda baktimu kepadaku. Karena tumbal sebenarnya adalah darah dagingmu sendiri, Wanto."
Nyai jangan ingkar janji. Kau manusia tidak beradab, Wanto. Sekarang kau tahu akibatnya. Nyai Wangsi pun menghilang entah kemana. Mendengar ancaman sang nyai yang akan menghancurkan kekayaannya, Paman Wanto pun segera mengemas-ngemas sisa-sisa yang bisa dia selamatkan dan juga punggahan emas hasil pesugihannya pada sebuah koper dengan tujuan dapat segera meninggalkan rumah ini dan melanjutkan kekayaannya di tempat lain. Suara pintu rumah Paman Wanto ada yang mengetuk. Dengan koper hitam yang terus berada di genggamannya, Paman Wanto pun membukakan pintu. Nampaklah 2 orang polisi di hadapannya. "Maaf, apakah ini kediaman saudara Bapak Wanto?" tanya polisi itu. "Iya Pak, saya sendiri," lirik Paman Wanto. "Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana," kata polisi itu. "Pembunuhan berencana? Saya sendiri dari kemarin di sini, Pak. Saya juga baru kehilangan istri saya. Mana mungkin saya membunuh orang? Bapak pasti salah orang, Pak." "Untuk selebihnya, Bapak bisa ceritakan itu di kantor. Mari, Pak," kata polisi itu terus meminta Paman Wanto untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. "Saya tidak mau, Pak. Saya tidak bersalah kok." Paman Wanto terus menepis tuduhan yang dialamatkan padanya. "Saya minta Bapak bersikap kooperatif. Jika Bapak terbukti tidak bersalah, Bapak bisa terbebas, Pak," kata polisi itu. Rasa frustasi Paman Wanto semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu oleh penagih hutang. Saat itu pula Paman Wanto memutuskan untuk kabur. Dari semua hal itu, semua kejadian yang telah terjadi pada Paman Wanto itu akhirnya membawa Paman Wanto ini sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Sebuah titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan ataupun siluman seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Ya, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita ya bisa mengambil pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jangan seperti Wanto di toko kali ini. Ingat, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi ya teman-teman dan untuk keamanan bersama juga. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.